Lampu-lampu pasar malam masih menyala, tapi rasanya seperti menyorot kehampaan. Waluyo berdiri di balik pagar besi biang lala, tangan kirinya menggenggam buku catatan keuangan yang sudah lusuh. Angka-angka di dalamnya tidak pernah berubah cukup jauh untuk memberinya napas lega. Setiap malam ia menghitung ulang, berharap ada kesalahan hitung, berharap ada sisa yang belum ia lihat. Tapi hasilnya selalu sama, uang setengah bulan ini bahkan tidak cukup untuk membayar uang sekolah Rina yang jatuh tempo minggu depan. Ia menutup buku itu perlahan, seolah takut suara kertas akan mempermalukannya. Dari kejauhan, suara musik dangdut dari wahana lain terdengar sayup. Tidak ramai, tidak riuh, hanya cukup untuk disebut, ada. Pasar malam ini sudah 3 minggu mangkal di lapangan desa, dan sejak minggu kedua, orang-orang mulai bosan. Anak-anak sudah hafal lintasan, orang dewasa mulai menghitung pengeluaran. Yang tersisa hanya kebiasaan, dan orang-orang seperti Waluyo, yang menggantungkan hidup pada kebiasaan itu. "Mas, satu putaran lagi enggak?" Seorang ibu muda berdiri dengan anak laki-lakinya di depan pagar. Waluyo menoleh, mengukur isi dompet si ibu dari caranya bertanya. Ia mengangguk, membuka pintu wahana. "Naik ya, Bu. Terakhir sebelum tutup." Anak itu tersenyum kecil. Waluyo memalingkan wajah saat mesin dinyalakan. Ia tidak ingin melihat ekspresi senang yang sebentar lagi berubah jadi kenangan. Mesin tua itu berderit saat roda besar mulai bergerak. Bunyi besi saling bergesek terdengar jelas di telinganya. Suara yang sudah puluhan tahun ia dengar, tapi malam ini terasa lebih keras, lebih menekan. Putaran selesai. Ibu itu membayar, mengucapkan terima kasih singkat, lalu pergi tanpa menoleh. Waluyo menghitung uang kertas di tangannya. Ia menyelipkannya ke saku dengan gerakan mekanis. Hanya itu. Tidak ada antrean berikutnya. Ia melihat jam di ponsel, hampir pukul 10. Biasanya di jam segini, Joko, rekan sesama operator, sudah merokok sambil bercanda soal penonton yang pelit. Tapi malam ini Joko pulang lebih dulu, katanya anaknya demam. Waluyo tidak menahannya. Tidak ada yang perlu ditahan di pasar malam yang sekarat seperti ini. Ia duduk di bangku kayu dekat panel kontrol, menatap biang lala yang kini diam. Kursi-kursi logam menggantung seperti tulang rusuk besar di udara. Lampu warna-warni masih menyala, berkedip pelan, seolah menunggu perintah yang tak kunjung datang. Pikirannya melayang ke rumah. Sri mungkin sedang menghitung ulang pengeluaran dapur. Rina mungkin sudah tertidur dengan seragam sekolah yang besok akan ia pakai lagi. Seragam yang sama, sepatu yang solnya mulai menipis. Waluyo menelan ludah. Ada rasa panas di dada yang tidak mau turun. Ia sudah bekerja. Ia tidak malas. Ia tidak berjudi. Tapi kenapa semua tetap terasa kurang? Harusnya aku bisa lebih. Gumamnya, nyaris tak terdengar. Angin malam bertiup lebih kencang. Lampu-lampu berayun pelan. Waluyo bangkit, berniat mematikan mesin dan menutup wahana lebih awal. Tidak ada gunanya menunggu. Tidak ada penonton yang akan datang. Tangannya baru saja menyentuh saklar utama ketika suara besi berderit terdengar lagi. Pelan. Biang lala bergerak. Bukan satu putaran penuh, hanya gerakan kecil, seolah ada seseorang mendorongnya dari atas. Kursi-kursi bergoyang ringan. Waluyo refleks mundur selangkah. Dadanya mengencang. "Angin," katanya cepat, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah mendekat, memeriksa panel. Saklar masih di posisi mati. Mesin tidak menyala. Tapi roda itu kembali bergerak. Sekali lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Waluyo menatap ke atas, menyusuri deretan kursi satu persatu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Keringat dingin mengalir di tengkuknya. Ia berdiri cukup lama, sampai roda itu akhirnya berhenti sendiri. Sunyi kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Waluyo menghela napas panjang, menertawakan dirinya sendiri dengan getir. "Aku capek," katanya lirih. Pikiran kemana-mana.
Ia mematikan lampu sebagian, menyisakan cahaya temaram. Saat itulah ia merasakan sesuatu. Bukan suara, bukan sentuhan, melainkan perasaan sedang diperhatikan. Waluyo menoleh ke arah pinggir lapangan. Di dekat deretan tenda kosong, seorang lelaki tua berdiri. Tubuhnya kurus, dibalut pakaian gelap. Ia tidak mendekat, tidak melambaikan tangan. Hanya berdiri, menatap ke arah biang lala dengan wajah tenang. Terlalu tenang untuk seseorang yang hanya kebetulan lewat. Tatapan mereka bertemu. Waluyo tidak mengenalnya, tapi ada rasa tidak nyaman yang langsung menjalar. Lelaki tua itu mengangguk kecil, nyaris seperti salam. Lalu berbalik dan berjalan menjauh, menghilang di balik bayangan tenda. Waluyo tetap berdiri di tempat, jantungnya berdegup lebih cepat dari seharusnya. Ia tidak tahu kenapa pertemuan singkat itu terasa lebih membekas dibanding kejadian biang lala yang bergerak sendiri. Ia menoleh kembali ke wahana, lalu ke arah tenda tempat lelaki itu menghilang. Akhirnya, Waluyo membuat keputusan kecil, keputusan yang bahkan tidak ia jelaskan pada dirinya sendiri. Ia tidak langsung menutup wahana malam itu. Ia duduk kembali di dekat panel, menunggu, entah apa. Waluyo tidak langsung pulang malam itu. Ia duduk lebih lama dari biasanya di bangku kayu dekat panel biang lala, meski tidak ada lagi yang perlu ditunggu. Bayangan lelaki tua di dekat tenda kosong masih menempel di kepalanya, bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai gangguan, seperti bisikan yang belum berbunyi. Saat akhirnya ia mematikan sisa lampu dan berjalan pulang, langkahnya terasa lebih berat dari biasanya. Pagi harinya, rasa berat itu belum juga pergi. Waluyo berdiri di dapur sempit rumahnya, menatap cangkir kopi yang tak sempat diminum. Sri sibuk merapikan bekal Rina, tapi keduanya hampir tak berbicara. Bukan karena marah, melainkan karena sama-sama lelah menyinggung hal yang tak kunjung selesai. Hari ini ketemu yang ngurus gaji, Mas? Tanya Sri pelan, tanpa menoleh. Waluyo mengangguk singkat. Katanya nanti sore. Tidak ada yang perlu ditambahkan. Sri menghela napas pelan. Rina keluar kamar dengan tas sekolah yang talinya mulai berbulu. Waluyo tersenyum tipis, tapi matanya tak sanggup menatap terlalu lama. Di lapangan pasar malam, suasana siang terasa lebih menyedihkan dari malam. Wahana-wahana berdiri seperti kerangka besar, catnya pudar, spanduk promosi mengelupas. Waluyo membersihkan kursi biang lala dengan lap kain, meski tahu kebersihan tidak akan membuatnya lebih diminati. Menjelang sore, pemilik pasar malam datang. Seorang pria bertopi dengan suara datar dan tatapan sibuk. Waluyo mendekat bersama beberapa pekerja lain. Gajinya ditunda dulu, kata pria itu singkat, tanpa ekspresi. Penonton sepi. Minggu depan, kalau ada sisa. Tidak ada ruang tawar. Tidak ada penjelasan lebih jauh. Waluyo berdiri di tempatnya, merasa seperti bagian dari wahana. Ada, tapi tidak diperhitungkan. Saat pria itu pergi, Waluyo tidak mengejar. Ia tahu wajahnya tidak akan mengubah apapun. Malam turun, dan pasar malam kembali dibuka. Seorang pemuda berdiri di depan pagar biang lala, memandangi kursi-kursi yang berderit pelan. Ia tertawa kecil, lalu melirik Waluyo. Masih ada yang naik ini? Tanyanya, nada mengejek. Kayak barang rongsokan. Beberapa temannya ikut tertawa. Waluyo tersenyum kaku, jari-jarinya mengencang di pagar besi. Masih aman, Mas? Jawabnya pendek. Ya kali, sahut yang lain. Kalau jatuh, gak ada yang tanggung jawab, kan? Mereka pergi tanpa naik. Tawa mereka tertinggal lebih lama daripada yang seharusnya. Waluyo menarik napas dalam-dalam, menahan dorongan untuk berteriak, atau sekadar menjelaskan bahwa ia sudah puluhan tahun mengoperasikan wahana itu tanpa kecelakaan berarti. Joko datang membawa 2 gelas kopi instan. Ia duduk di sebelah Waluyo tanpa banyak basa-basi. Gajinya ditunda lagi, ya? Tanya Joko. Waluyo mengangguk. Joko menyeruput kopi. Mas, aku serius. Kamu nggak kepikiran cari kerja lain?
Bengkel kek, jaga gudang kek. Pasar malam begini terus, gak bakal cukup. Waluyo menatap biang lala yang berputar pelan dengan 2 penumpang. Cahaya lampu memantul di wajahnya yang lelah. Kerja lain itu pakai apa? Jo? Katanya pelan. Ijazahku cuma itu. Umur segini, siapa mau nerima? Joko terdiam. Ia tahu itu bukan alasan, itu kenyataan. Ya, aku cuma bilang, ujar Joko akhirnya. Aku nggak mau kamu kehabisan tenaga di tempat yang nggak peduli sama kamu. Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada hinaan pelanggan tadi. Setelah Joko pergi, Waluyo berjalan ke sisi lapangan, berniat membeli rokok. Di sana, ia melihat kerumunan kecil di dekat tenda makanan. Seorang pedagang tampak tersenyum lebar, menolak sesuatu dengan tangan gemetar. Waluyo mengenali lelaki tua itu. Mbah Suro berdiri di depannya, menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan pedagang tersebut. Tidak ada tawar-menawar, tidak ada catatan. Hanya gerakan singkat dan senyap. Ambil saja, suara Mbah Suro terdengar tenang. Biar daganganmu muter lagi. Pedagang itu ragu, lalu mengangguk berkali-kali, seolah baru saja diselamatkan dari tenggelam. Mbah Suro menoleh, dan pandangannya kembali bertemu dengan Waluyo. Tatapan itu tidak menantang, tidak memaksa. Justru sebaliknya, seolah berkata bahwa semua orang punya caranya sendiri untuk bertahan. Waluyo memalingkan wajah, tapi langkahnya terhenti. Dadanya terasa panas. Ada sesuatu yang bergerak di dalam dirinya, bukan harapan, melainkan perbandingan yang kejam. Kenapa orang lain bisa dibantu, sementara ia harus terus menunggu? Ia kembali ke biang lala dengan pikiran yang tak lagi bersih. Setiap bunyi derit besi terdengar seperti ejekan. Setiap putaran terasa seperti pengingat bahwa hidupnya tidak bergerak kemana-mana. Saat wahana sepi, Waluyo menatap kursi-kursi kosong itu lebih lama dari biasanya. Ia membayangkan bagaimana rasanya jika roda itu berputar bukan hanya membawa penumpang, tapi membawa nasib. Ia menggeleng cepat, menegur dirinya sendiri. Namun malam itu, untuk pertama kalinya, Waluyo tidak langsung menepis pikiran tentang lelaki tua di pinggir lapangan. Dan itu membuatnya takut, karena ia tahu, ketakutan itu bercampur dengan rasa ingin tahu. Waluyo pulang dengan kepala penuh malam itu. Bukan karena suara pasar malam, bukan karena derit besi biang lala, melainkan karena satu pikiran yang terus berputar seperti roda yang tak menemukan titik berhenti. Ia mencoba mengusirnya dengan tidur lebih cepat, tapi angka-angka di benaknya justru semakin jelas. Uang sekolah Rina, sewa rumah, gaji yang belum tentu turun. Pagi itu, Sri menatapnya lebih lama dari biasanya. "Kamu nggak enak badan?" tanya istrinya, menyodorkan piring nasi. Waluyo menggeleng. "Cuma kurang tidur." Itu jawaban aman, rasional, tidak membuka ruang pertanyaan lanjutan. Tapi Sri tetap merasakan jarak yang aneh, jarak yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Waluyo tahu itu, dan rasa bersalah kecil menyelinap sebelum ia berangkat kerja. Di lapangan, biang lala berdiri tenang. Terlalu tenang. Waluyo memeriksa baut, rantai, dan panel seperti biasa, seolah rutinitas bisa menahan pikirannya agar tidak liar. Setiap sentuhan besi dingin mengingatkannya bahwa ia masih berpijak pada sesuatu yang nyata. Menjelang sore, saat wahana lain mulai ramai meski hanya sebentar, Waluyo mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. Putarannya halus, suara itu berkata. Waluyo menoleh. Mbah Suro berdiri di bawah bayangan kincir angin, tongkat kayu di tangannya. Tidak menghalangi jalan, tidak pula mendekat terlalu dekat. Jarak itu terasa disengaja. Besi tua, tapi dirawat, lanjutnya. Kalau dijaga orang yang sabar, dia nurut. Waluyo mengangguk sopan. "Ya, sudah kerjaan saya." Mbah Suro tersenyum tipis, bukan senyum ramah, melainkan senyum orang yang sudah melihat banyak hal berulang. "Kamu tahu," katanya pelan, "roda itu tidak pernah berhenti memberi.
Selama diputar, dia selalu bawa sesuatu. Waluyo merasakan tengkuknya mengeras. Ia tetap menatap wahana, pura-pura sibuk mengelap panel. "Saya cuma operator, Mbah," jawabnya. "Yang penting aman." "Betul," sahut Mbah Suro cepat. "Menjaga. Itu saja." Kata itu menggantung lebih lama dari seharusnya. Mbah Suro melangkah sedikit mendekat. Ada orang-orang yang hidupnya ikut roda. Naik turun, tapi tidak pernah jatuh miskin betulan. Karena mereka ngerti satu hal, rezeki itu muter. Kalau kamu setia di satu titik, roda akan ingat. Waluyo menelan ludah. Ia ingin tertawa, menyebutnya kiasan kosong. Tapi pikirannya malah mengingat amplop kosong di rumah, dan wajah Rina yang berpura-pura tidak minta apa-apa. "Saya nggak ngerti maksud Mbah," katanya akhirnya. Mbah Suro tidak terlihat kecewa. "Tidak apa. Yang penting kamu dengar." Ia mengeluarkan selembar uang dari saku kainnya, melipatnya rapi, lalu menyelipkannya kembali. Gerakan itu sederhana, tapi cukup untuk membuat Waluyo sadar bahwa pembicaraan ini bukan basa-basi. "Tidak ada tumbal," kata Mbah Suro, seolah membaca kegelisahan yang belum diucapkan. "Tidak ada darah. Tidak ada janji yang aneh-aneh." Waluyo spontan menoleh. "Saya tidak bilang." "Saya tahu," potong Mbah Suro lembut. "Yang saya bilang cuma satu, jaga wahana ini. Rawat seperti sekarang. Jangan ditinggal. Jangan disepelekan." Nada suaranya datar, nyaris seperti nasihat biasa. Itu yang membuat Waluyo semakin gelisah. Jika ini jebakan, kenapa terasa terlalu masuk akal? "Saya tidak tertarik," kata Waluyo cepat, lebih keras dari yang ia niatkan. "Saya cuma mau kerja normal." Mbah Suro mengangguk pelan. Jawaban orang yang masih pegang kendali. Kalimat itu terasa seperti pujian dan ancaman sekaligus. Tanpa menunggu balasan, Mbah Suro berbalik dan berjalan menjauh, meninggalkan Waluyo dengan jantung berdebar dan tangan yang gemetar halus. Tidak ada janji, tidak ada kesepakatan, tapi udara di sekitar biang lala terasa berubah. Malam itu, wahana Waluyo lebih ramai dari biasanya. Tidak penuh, tapi cukup membuatnya sibuk. Setiap uang yang masuk ke kotak terasa lebih berat, seolah memiliki makna tambahan. Ia terus berkata pada dirinya sendiri bahwa ini kebetulan, bahwa pasar malam memang kadang seperti itu. Namun saat jeda, ia berdiri di bawah kincir angin, menatap roda besar yang berputar perlahan. Kata-kata Mbah Suro kembali muncul, satu persatu, seperti putaran yang sama. "Menjaga. Setia di satu titik. Roda akan ingat." Waluyo menggeleng, memaksa pikirannya kembali ke logika. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu dunia tidak bekerja dengan cara semudah itu. Jika ada rezeki, pasti ada harga. Tapi malam itu, saat ia mematikan mesin dan biang lala berhenti tepat di posisi yang sama seperti kemarin, kursi tertinggi menggantung sedikit lebih lama dari yang lain, Waluyo merasakan dorongan aneh untuk tidak langsung pergi. Ia berdiri di sana, di bawah kincir, lebih lama dari biasanya. Dan tanpa ia sadari, ia mulai bertanya bukan apakah tawaran itu benar, melainkan berapa lama lagi ia bisa bertahan tanpa percaya. Waluyo datang ke pasar malam dengan perasaan yang belum selesai. Langkahnya lebih cepat dari biasanya, seolah takut pikirannya sendiri menyusul. Percakapan dengan Mbah Suro semalam masih berputar di kepalanya, bukan sebagai bujukan, melainkan sebagai kemungkinan yang belum ia tutup rapat. Ia mengatakan tidak, tapi tubuhnya datang lebih pagi. Itu saja sudah membuatnya gelisah. Di ruang operator yang sempit, bau oli dan karat bercampur dengan udara pagi. Waluyo meletakkan tasnya di bangku, lalu membuka laci kecil tempat ia biasa menyimpan kunci cadangan. Saat itulah ia melihat sesuatu yang tidak seharusnya ada. Sebuah amplop coklat. Tidak tertutup rapat. Tidak bertuliskan nama. Hanya tergeletak rapi, seolah sengaja ditinggalkan untuk ditemukan.
Waluyo menatapnya cukup lama sebelum menyentuhnya. Ia tahu, jika ia membukanya, ada sesuatu yang akan berubah. Namun ia tetap membukanya. Uang kertas terlipat rapi di dalamnya. Jumlahnya membuat napas Waluyo tertahan. Tidak berlebihan sampai mencolok, tapi cukup untuk menutup semua kekurangan bulan ini. Uang sekolah Rina, tunggakan listrik, bahkan sisa belanja dapur. Tangannya gemetar. "Ini bukan milikku," katanya pelan, lebih kepada ruang kosong daripada dirinya sendiri. Ia menoleh ke sekeliling ruang operator. Tidak ada siapa-siapa. Ia keluar, bertanya pada Joko yang baru datang. "Jo, kamu nitip apa ke ruanganku?" Joko mengernyit. "Enggak." "Kenapa?" Waluyo mendekati beberapa pedagang yang biasa mondar-mandir di sekitar biang lala. Tak satu pun merasa kehilangan amplop. Tidak ada yang mengaku. Saat ia kembali ke ruang operator, amplop itu masih ada di tempat semula. Menunggu. Waluyo duduk, memegang kepalanya dengan kedua tangan. Logikanya menjerit, ini tidak wajar. Tapi bagian lain dari dirinya, bagian yang lelah menahan, berbisik lebih pelan namun lebih tajam. "Kalau bukan kamu yang ambil, siapa lagi?" Ia memasukkan amplop itu ke dalam tas. Gerakannya cepat, hampir kasar. Seolah jika ia terlalu hati-hati, ia akan berubah pikiran. Hari itu, biang lala tidak pernah sepi. Sejak sore, antrean terbentuk tanpa henti. Anak-anak tertawa, orang tua mengeluarkan uang tanpa banyak pertimbangan. Waluyo mengoperasikan mesin dengan konsentrasi tinggi, mencoba menenggelamkan rasa aneh yang menyertai setiap putaran. Joko menghampirinya, wajah heran. "Mas, ini kok rame terus? Wahana lain sepi." Waluyo mengangkat bahu. Mungkin lagi kebetulan. Ia sendiri tidak yakin pada jawabannya. Malam turun dengan cepat, dan uang di kotak karcis terasa semakin berat. Setiap kali Waluyo menarik tuas, ia merasakan campuran perasaan yang saling bertabrakan. Lega karena akhirnya ada hasil, dan bersalah karena ia tidak tahu dari mana semua ini bermula. Saat ia pulang, Sri sedang duduk di ruang tengah, menghitung uang belanja. Waluyo meletakkan sejumlah uang di meja, lebih banyak dari biasanya. Sri menatapnya, lalu menatap Waluyo. "Kok banyak?" "Lagi rame," jawab Waluyo singkat. Sri tidak langsung percaya, tapi ia tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya mengangguk, lalu berkata, "Rina tadi senang, katanya besok ada iuran kelas." Waluyo mengangguk, menahan senyum dan rasa bersalah yang datang bersamaan. Malam itu, ia tidur lebih nyenyak. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidak terbangun karena memikirkan uang. Tapi saat terjaga menjelang subuh, perasaan itu datang lagi, pertanyaan yang belum dijawab. Keesokan harinya, amplop itu tidak ada lagi di ruang operator. Sebagai gantinya, ada uang langsung di laci, jumlahnya sama. Waluyo menutup laci dengan cepat. Jantungnya berdegup lebih kencang dari yang seharusnya. Ia tidak bertanya lagi. Ia tidak mencari pemiliknya. Ia mulai memahami pola yang tidak diucapkan. Wahana kembali penuh. Hari demi hari, tanpa jeda. Sri mulai memperhatikan perubahan kecil. Waluyo lebih jarang mengeluh. Lebih sering diam. Senyumnya muncul di waktu yang tidak tepat, lalu menghilang tanpa alasan. Ia pulang lebih larut, dengan alasan, masih ramai. "Kamu kenal orang baru di pasar?" tanya Sri suatu malam, nada suaranya hati-hati. Waluyo menggeleng terlalu cepat. "Enggak." Sri menatapnya lama, lalu berkata, "Kamu kelihatan capek, tapi bukan capek kerja." Kalimat itu menempel di kepala Waluyo lebih lama dari yang ia inginkan. Malam itu, saat menutup wahana, ia berdiri sendirian di bawah biang lala yang masih hangat oleh putaran panjang. Lampu-lampu belum sepenuhnya padam. Angin membuat kursi-kursi bergoyang pelan, seperti memberi isyarat. Waluyo menatap roda besar itu, lalu ke tasnya. Tempat uang itu kini selalu ada,
tanpa ia minta. Ia tahu satu hal dengan pasti. Jika besok ia tetap datang dan membuka wahana seperti biasa, ia bukan lagi sekadar operator yang menunggu penonton. Dan keputusan kecil itu, datang lagi esok hari, terasa jauh lebih berisiko daripada yang ingin ia akui. Waluyo tetap datang ke pasar malam, meski tubuhnya berkata sebaliknya. Keputusan kecil yang ia buat semalam, datang lagi, membuka wahana lagi, ternyata tidak berhenti sebagai keputusan. Ia menjelma kebiasaan yang menuntut pengulangan. Setiap pagi Waluyo terbangun dengan kepala berat, seolah tidur tidak lagi benar-benar memulihkan. Namun saat ia menghitung uang di laci dan mendengar suara langkah Rina berangkat sekolah tanpa keluhan, ia memaksa dirinya berdiri. Hujan turun sejak sore itu. Gerimis yang cepat berubah menjadi deras, membuat sebagian besar wahana menutup lebih awal. Pedagang satu persatu menurunkan terpal. Joko menghampiri Waluyo yang masih membersihkan kursi biang lala. "Mas, tutup aja," kata Joko sambil mengenakan jas hujan. "Nggak ada orang naik. Bahaya." Waluyo mengangguk tanpa menjawab. Tangannya tetap bekerja, menyeka air dari besi dingin. Di dalam dadanya, ada rasa tidak nyaman yang tumbuh sejak siang, rasa bahwa jika ia berhenti, ada sesuatu yang akan ikut berhenti bersamanya. Saat ia hendak mematikan mesin, suara langkah tongkat terdengar dari belakang. "Jangan." Satu kata itu cukup membuat Waluyo menegang. Mbah Suro berdiri di bawah payung tua, tubuhnya kering seolah hujan tidak benar-benar menyentuhnya. Tatapannya lurus ke arah biang lala. "Roda tidak boleh berhenti," katanya tenang. "Hujan bukan alasan. Sepi bukan alasan." Waluyo menoleh, berusaha menjaga nada suaranya tetap wajar. "Kalau hujan begini, berbahaya, Mbah. Saya bertanggung jawab sama penumpang." Mbah Suro mengangguk pelan, seolah mengerti. "Kamu bertanggung jawab karena kamu menjaga. Dan yang kamu jaga tidak suka ditinggal." Kalimat itu membuat bulu kuduk Waluyo berdiri. "Saya cuma operator," Waluyo menekan suaranya. "Kalau memang nggak ada yang naik, saya tutup." Mbah Suro melangkah mendekat, cukup dekat hingga Waluyo mencium bau tanah basah dari pakaiannya. "Tidak perlu penumpang," katanya. "Yang penting berputar." Lalu, tanpa menunggu persetujuan, ia melangkah pergi. Waluyo berdiri kaku. Hujan semakin deras. Tidak ada satupun orang mendekat ke pagar wahana. Logikanya menjerit, "Ini gila." Tapi ingatannya melayang ke laci uang yang selalu terisi, ke wajah Sri yang lebih tenang, ke Rina yang tidak lagi menunduk saat bicara soal sekolah. Ia menyalakan mesin. Biang lala bergerak perlahan, kosong, berputar dalam hujan. Setiap derit besi terdengar lebih nyaring, seolah memprotes sekaligus merayakan. Waluyo berdiri di bawahnya, tubuhnya basah, matanya lelah. Malam itu pulang lebih larut. Sri menunggunya di ruang tengah. "Hujan deras," katanya. "Kenapa kamu tetap buka?" Waluyo meletakkan tasnya, menghindari tatapan istrinya. "Sudah kebiasaan." "Kebiasaan siapa?" tanya Sri pelan. Waluyo tidak menjawab. Ia hanya masuk kamar, meninggalkan pertanyaan menggantung. Beberapa hari berikutnya berjalan seperti itu. Biang lala tidak pernah berhenti. Bahkan saat listrik dari genset lain mati, wahana Waluyo tetap menyala. Penonton datang tanpa promosi, lalu pergi tanpa banyak bicara. Waluyo semakin jarang tersenyum. Suatu sore, Rina menunggunya di depan wahana sepulang sekolah. Anak itu berdiri memandangi biang lala yang sedang berputar, matanya menyipit. "Ayah," katanya pelan, "kok kursi yang paling atas selalu ada orangnya?" Waluyo refleks menoleh ke atas. Semua kursi tampak kosong, hanya hujan yang menetes dari besi. "Siapa yang kamu lihat?" tanyanya, berusaha terdengar tenang. Rina menunjuk. "Itu. Duduk diam. Nggak turun-turun." Waluyo menahan napas. Ia memaksa tersenyum. "Kamu capek, Nak?"
Rina menggeleng. Orangnya hitam. Kayak bayangan. Kata-kata itu menancap lebih dalam dari hujan malam pertama. Waluyo mengantar Rina pulang lebih cepat dari biasanya. Sepanjang jalan, pikirannya beradu. Ini hanya imajinasi anak kecil, atau tanda bahwa ada sesuatu yang benar-benar ikut berputar. Malam itu, hujan kembali turun. Waluyo berdiri di depan panel, tangan di atas saklar. Ia ingat wajah Rina, ingat suara Mbah Suro, ingat uang di laci. Ia bisa mematikan mesin sekarang. Atau ia bisa menunggu hujan reda, dan membiarkan roda berputar sedikit lebih lama. Waluyo menahan saklar itu beberapa detik, lalu membiarkannya tetap menyala. Dan untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa yang paling ia takutkan bukanlah hujan, melainkan kemungkinan bahwa jika roda berhenti, sesuatu akan datang menagihnya ke rumah. Waluyo tidak mematikan mesin malam itu. Keputusan kecil itu, membiarkan roda tetap berputar, masih berdenyut di kepalanya keesokan pagi, seperti sakit yang tidak kunjung hilang. Ia berangkat kerja dengan mata cekung, tubuh terasa lebih berat dari biasanya. Setiap langkah menuju lapangan seakan ditarik kembali oleh bayangan kursi paling atas, oleh kata-kata Rina yang terlalu jujur untuk diabaikan. Di pasar malam, udara siang terasa pengap. Biang Lala berdiri diam untuk sesaat, menunggu malam. Waluyo memeriksa baut dan rantai dengan gerakan lambat. Tangannya gemetar tipis, bukan karena takut, melainkan karena kurang tidur dan pikiran yang menumpuk. "Mas Waluyo." Suara itu datang dari samping, parau dan rendah. Waluyo menoleh. Seorang lelaki tua berdiri dengan tongkat kayu, satu kakinya diseret sedikit saat melangkah. Wajahnya keras oleh garis-garis waktu, matanya cekung tapi tajam. Ia tidak asing, Pak Wiryo. Orang-orang menyebutnya mantan operator, tapi tak banyak yang tahu kenapa ia berhenti. "Kenapa, Pak?" Waluyo menjawab singkat, sopan. Pak Wiryo mengamati Biang Lala lama sekali, seolah menghitung putaran yang tidak terlihat. "Masih kamu yang jaga?" katanya, bukan bertanya. Waluyo mengangguk. "Iya." "Jangan lama-lama," ucap Pak Wiryo pelan. Kalimat itu membuat Waluyo mengernyit. "Maksudnya?" Pak Wiryo tersenyum pahit. "Aku dulu juga bilang, sebentar lagi. Tapi sebentar itu panjang kalau kamu terus menunggu." Mereka duduk di bangku kayu dekat pagar. Jarak mereka tidak dekat, tidak jauh, cukup untuk bicara tanpa berbisik. Pak Wiryo menghela napas, suaranya serak. "Aku operator kincir juga," katanya. "Bertahun-tahun. Rame, sepi, hujan, panas, aku jaga terus. Kupikir selama roda muter, hidup ikut muter." Waluyo menatap ke depan, tidak menyela. Ada dorongan untuk bangkit dan pergi, tapi ia bertahan. "Anakku suka nonton dari bawah," lanjut Pak Wiryo. "Selalu nunjuk kursi atas. Katanya ada orang yang gak mau turun." Aku ketawa. "Anak kecil." Jantung Waluyo berdetak lebih cepat. Suatu malam, Pak Wiryo melanjutkan, "Aku pulang telat. Roda masih muter waktu aku pergi. Besok paginya, anakku jatuh sakit. Cepat. Gak ada yang bisa nolong." Ia berhenti. Tangannya mencengkeram tongkat lebih erat. Waluyo menelan ludah. "Pak, itu musibah." Pak Wiryo menoleh. "Iya, begitu kata orang. Biar gampang diterima." Nada itu tidak memohon simpati. Ia seperti orang yang sudah lama berdamai dengan ketidakpercayaan orang lain. "Mas Waluyo," katanya lagi, lebih pelan, "kalau ada yang bilang roda nggak boleh berhenti, jangan percaya. Yang bilang begitu bukan mikirin kamu." Waluyo berdiri mendadak. Dadanya terasa panas, bukan karena marah, melainkan karena kalimat itu terlalu dekat dengan kenyataan yang ia coba tutupi. "Maaf, Pak," katanya cepat. "Cerita begitu bisa dicari-cari. Anak saya juga suka berhayal. Kemarin dia bilang lihat bayangan. Anak kecil."
Pak Wiryo menatapnya lama. Aku juga bilang begitu dulu. Waluyo memalingkan wajah. Kebetulan itu ada di mana-mana. Kalau saya dengerin semua cerita, saya nggak kerja. Ia meninggalkan bangku itu, berjalan kembali ke ruang operator. Setiap langkah terasa seperti penegasan bahwa ia memilih versi dunia yang lebih mudah diterima. Dunia tanpa pola, tanpa tuntutan yang tak masuk akal. Malam turun. Biang lala kembali penuh. Waluyo bekerja dengan fokus yang dipaksakan. Setiap tawa penumpang menenangkan sebagian kegelisahannya. Lihat, katanya pada dirinya sendiri. Tidak ada apa-apa. Saat jeda, ia melihat Pak Wiryo berdiri jauh, di dekat tenda kosong. Lelaki tua itu tidak melambaikan tangan. Tidak mendekat. Hanya menatap, lalu berbalik pergi dengan langkah pincang yang berat. Waluyo menarik napas panjang. Ia merasa menang, karena berhasil menolak cerita yang menakutkan. Tapi kemenangan itu hampa. Di rumah, Rina sudah tidur. Sri duduk menunggunya. Anak kita nanya lagi, katanya pelan, tentang orang di kursi atas. Waluyo menghela napas. Aku sudah bilang itu cuma bayangan. Sri menatapnya, ragu. Kamu yakin? Waluyo mengangguk. Terlalu cepat. Malam itu, saat ia berbaring, bayangan Pak Wiryo dan suara tongkat kayunya berdetak seirama dengan denyut kepalanya. Ia menutup mata, memilih percaya bahwa semua ini hanya rangkaian kebetulan yang kebetulan pula datang bersamaan. Keesokan harinya, hujan kembali turun. Waluyo berdiri di depan panel. Ia ingat peringatan Pak Wiryo. Ia ingat uang di laci. Ia ingat wajah Rina yang ingin ia lindungi, dengan cara yang ia yakini paling aman. Ia menyalakan mesin lebih awal dari biasanya. Dan dalam penyangkalan yang terasa menenangkan itu, Waluyo tidak menyadari bahwa setiap putaran yang ia pilih membuatnya bertahan sedikit lebih lama dari yang seharusnya. Waluyo mulai menghitung sesuatu yang seharusnya tidak perlu dihitung. Pagi itu, sebelum wahana dibuka, ia berdiri lebih lama di depan timbangan mekanik yang terpasang di bawah rangka biang lala. Timbangan itu digunakan untuk memastikan beban tidak berlebihan. Alat tua yang jarumnya biasa kembali ke nol saat kursi kosong. Waluyo menekan besi rangka dengan kakinya, lalu melepasnya. Jarum tidak kembali ke nol. Ia menunggu beberapa detik, lalu mengetuk kaca timbangan dengan buku jari. Jarum bergetar, tapi tetap berhenti di angka kecil. Tidak besar, tidak mencolok, tapi ada. Macet, gumamnya. Ia memutar baut pengatur, seperti yang biasa ia lakukan jika alat itu ngambek. Jarum bergerak sedikit, lalu kembali ke posisi semula. Seolah ada berat yang menahannya dari dalam. Waluyo menghembuskan napas panjang. Ia menutup penutup besi timbangan itu, memutuskan untuk tidak memikirkannya sekarang. Banyak hal di wahana ini sudah tua. Banyak yang tidak sempurna. Selama masih aman, itu cukup, begitu selalu pikirannya. Siang berlalu tanpa kejadian. Menjelang sore, penumpang mulai berdatangan. Biang lala berputar normal, suara deritnya terdengar sama seperti hari-hari sebelumnya. Waluyo berdiri di panel, menghitung putaran, menghitung waktu, menghitung uang, rutinitas yang biasanya menenangkannya. Namun saat putaran ketiga selesai, ia merasakan tarikan kecil di tuas rem. Halus. Seperti ada satu titik yang selalu menahan. Ia menengadah. Kursi paling atas, yang sering ditunjuk Rina, bergoyang sedikit lebih lambat dari yang lain saat turun. Waluyo mengerjap, memfokuskan pandangan. Kursi itu kosong. Jelas kosong. Angin, katanya cepat. Ia memaksa senyum pada penumpang yang turun, menerima uang, mengangguk. Tapi matanya terus kembali ke kursi itu. Saat putaran berikutnya dimulai, ia menghitung detik dalam hati. 1, 2, 3. Kursi itu kembali ke posisi semula, dan lagi-lagi, gerakannya berbeda. Seperti membawa sesuatu yang tidak terlihat. Waluyo menelan ludah.
Ia memutar tuas sedikit lebih keras. Seimbang, katanya lirih. Masih seimbang. Ia tidak sadar ia mengucapkannya keras-keras sampai seorang ibu menoleh aneh ke arahnya. Waluyo tersenyum kaku, pura-pura membersihkan panel. Joko datang menjelang malam, membawa rokok. "Mas, kamu ngomong sendiri." "Enggak," jawab Waluyo terlalu cepat. "Ngitung putaran." Joko mengangguk, tapi alisnya sedikit berkerut. "Timbangan kamu itu bunyinya beda." Waluyo membeku sesaat. "Beda gimana?" "Kayak, berat sebelah," kata Joko ragu. "Tapi ya namanya juga besi tua." Waluyo mengangguk cepat. "Iya, aku cek nanti." Saat Joko pergi, Waluyo kembali sendirian. Malam turun pelan, membawa hawa dingin yang membuat kulitnya meremang. Ia menghentikan wahana sejenak, memastikan semua penumpang turun. Kosong. Ia berjalan mengelilingi rangka, memeriksa setiap kursi. Tangannya menyentuh besi dingin, basah oleh embun. Saat sampai di kursi paling atas, yang kini berada di posisi bawah, ia berhenti. Kursi itu berderit pelan saat tersentuh, lebih berat dari yang lain. Waluyo mendorongnya sedikit. Kursi itu bergerak, lalu kembali ke posisi semula dengan ayunan kecil yang tertahan. "Tidak ada apa-apa," katanya pada dirinya sendiri. "Kamu capek." Ia turun, kembali ke panel, dan menyalakan mesin lagi, meski tidak ada penumpang. Roda berputar perlahan dalam gelap, lampu-lampu memantul di wajah Waluyo yang tegang. Jarum timbangan bergerak. Tidak ke nol. Waluyo menatapnya lama. Dadanya naik turun cepat. Ia mulai berbicara pelan, seperti menenangkan anak kecil. "Ini mesin. Semua mesin ada toleransi. Selama nggak lewat batas, aman." Ia mengangguk sendiri, seolah menerima penjelasan itu sebagai kebenaran mutlak. Tapi suaranya terdengar asing di telinganya sendiri. Malam itu, Sri menunggunya di rumah. "Kamu ngomel sendiri waktu tidur," katanya pelan. Waluyo terdiam. "Apa?" "Kamu bilang, sebentar lagi," lanjut Sri. "Kamu mimpi." Waluyo mengusap wajahnya. "Capek aja." Sri menatapnya lama. "Kamu yakin masih pegang kendali, Mas?" Pertanyaan itu membuatnya tersentak. "Maksud kamu apa?" Sri menggeleng. "Nggak apa-apa." Waluyo masuk kamar dengan dada berdebar. Ia duduk di tepi ranjang, memijat pelipisnya. Di luar, suara angin membuat jendela bergetar, mirip derit besi biang lala. Keesokan harinya, sebelum wahana dibuka, Waluyo kembali ke timbangan. Ia melepaskan semua pengunci, memastikan tidak ada satupun kursi terisi. Jarum tetap tidak nol. Ia tertawa kecil, pendek, kering. "Ya sudah," katanya. "Kalau kamu mau ikut muter, muter saja." Kalimat itu keluar begitu saja. Dan saat ia menyalakan mesin, Waluyo memilih satu hal. Ia tidak lagi mencari penyebab, hanya memastikan roda tetap berputar. Karena selama ia bisa berkata semuanya masih terkendali, ia belum siap menghadapi apa yang mungkin turun jika ia berhenti. Waluyo membuka wahana lebih awal dari biasanya. Bukan karena ada yang menunggu, melainkan karena ia tidak ingin berada di rumah terlalu lama. Kalimat yang keluar dari mulutnya semalam, "Kalau kamu mau ikut muter, muter saja," masih terngiang, membuatnya merasa seperti orang lain yang pernah mengucapkannya. Ia mengusir pikiran itu dengan menyalakan genset, mendengar dengung mesin sebagai penanda bahwa ia masih memegang kendali. Lapangan pasar malam lengang. Spanduk-spanduk bergoyang tertiup angin, suara kain terpal beradu satu sama lain seperti bisikan. Wahana lain belum menyala. Bahkan pedagang kaki lima yang biasanya datang paling awal tidak terlihat. Waluyo berdiri sendirian di bawah biang lala yang berputar perlahan, lampu-lampunya menyala kontras dengan kehampaan di sekeliling. Ia menunggu. 5 menit. 10 menit. Tidak ada satupun penonton. Namun kotak uang di panel tetap terisi. Bukan penuh,
tapi tidak kosong. Waluyo membukanya, memastikan isinya nyata. Uang kertas ada di sana, terlipat rapi, seperti biasa. Kerja, katanya pada dirinya sendiri. Semua ini masih kerja. Ia menutup kotak itu dengan cepat, seolah takut kebenaran berubah jika ia menatap terlalu lama. Suara tawa terdengar saat putaran ketiga dimulai. Halus, seperti anak-anak tertawa dari balik tembok. Waluyo menegang, mematikan tuas sebentar. Tawa itu menghilang. Ia menarik napas. Angin, gumamnya, meski malam itu hampir tidak berangin. Ia menyalakan mesin lagi. Roda berputar. Lampu berkedip. Tawa itu kembali terdengar, lebih dekat, lebih jelas. Seperti datang dari atas, dari kursi-kursi yang bergerak lambat di ketinggian. Waluyo menengadah. Kursi-kursi kosong melintas satu persatu. Tidak ada siapa-siapa. Tapi timbangan bergerak, jarumnya menari di angka yang sama seperti kemarin. Ia tertawa kecil, dipaksakan. Lucu. Langkah kaki terdengar tergesa dari arah pintu masuk lapangan. Sri, istrinya berdiri di sana dengan napas terengah, wajahnya pucat. Mas, katanya, suaranya gemetar. Sudah tutup. Semua orang pulang. Waluyo menoleh, terganggu. Aku masih buka. Buat siapa? Sri mendekat, matanya menyapu lapangan kosong. Ini nggak normal. Kamu nggak ngerti? Waluyo membentak tiba-tiba. Suaranya memantul di rangka besi. Kalau aku tutup, semua berhenti. Sri terdiam sesaat, lalu berkata pelan, aku takut, Mas. Kalimat itu membuat dada Waluyo berdenyut, bukan empati, melainkan kemarahan yang bercampur panik. Takut yang Sri ucapkan terdengar seperti ancaman pada satu-satunya hal yang masih ia pegang. Kamu takut karena kamu nggak lihat hasilnya, katanya tajam. Uang ada. Rina bisa sekolah. Kamu mau balik ke keadaan dulu. Sri menggeleng, air mata menggenang. Aku mau kamu pulang. Suara tawa kembali terdengar, lebih panjang kali ini, seperti satu kelompok kecil yang menikmati putaran tanpa akhir. Sri menutup telinganya. Dengar itu? Tanya Waluyo cepat. Itu tandanya masih ada yang naik. Tidak ada siapa-siapa. Sri hampir berteriak. Mas, tolong. Waluyo memalingkan wajah, menekan tuas lebih keras. Mesin merespons dengan dengung berat. Roda berputar lebih cepat. Kamu mau aku berhenti sekarang? Katanya, nada suaranya bergetar. Kamu mau semua ini hilang? Sri menatapnya seperti melihat orang asing. Kamu berubah. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada semua hinaan pelanggan, lebih menakutkan daripada cerita Pak Wiryo. Waluyo merasa dadanya sesak, tapi ia tidak mundur. Ini kesempatanku, katanya, lebih pelan namun penuh tekanan. Kalau aku berhenti, aku nggak tahu kapan bisa mulai lagi. Sri terdiam. Ia memandang biang lala yang berputar tanpa penumpang, mendengar tawa yang hanya satu dari mereka rasakan. Akhirnya, ia melangkah mundur. Aku bawa Rina ke rumah ibu, katanya lirih. Sampai kamu pulang. Sri pergi tanpa menoleh lagi. Waluyo berdiri sendirian. Marahnya perlahan berubah menjadi dingin yang menakutkan. Lapangan kosong. Lampu berputar. Tawa samar menyatu dengan suara mesin. Ia membuka kotak uang sekali lagi. Uang bertambah. Waluyo menutupnya, tangannya gemetar, bukan karena takut, melainkan karena kehilangan pilihan. Dan malam itu, di tengah pasar malam tanpa penonton, Waluyo memilih roda yang terus berputar. Daripada rumah yang kini kosong menunggunya. Waluyo tidak tidur malam itu. Kursi di ruang operator terasa terlalu sempit, seolah tubuhnya tidak lagi pas berada di sana. Setiap kali ia memejamkan mata, ia mendengar tawa, bukan keras, bukan jelas, melainkan seperti ingatan yang diputar ulang tanpa izin. Pagi datang tanpa benar-benar mengusir gelap di kepalanya.
Sri kembali menjelang siang, membawa Rina. Tidak ada pelukan. Tidak ada kata sambutan. Rina berdiri di belakang ibunya, tangannya mencengkeram ujung baju Sri, matanya terus menghindari arah Biang Lala yang diam. Waluyo berdiri kaku di dekat pagar wahana, merasa seperti orang yang sedang dinilai tanpa sidang. "Ayah," kata Sri singkat. "Rina mau ambil tas gambarnya." Waluyo mengangguk, berusaha tersenyum. "Sore nanti ayah buka. Mau naik? Ayah gratisin." Rina menggeleng cepat, bahkan sebelum ibunya menjawab. Nafasnya tersengal, wajahnya memucat. "Kenapa?" Waluyo berjongkok agar sejajar dengan mata anaknya. "Dulu Rina suka." Rina tidak menjawab. Ia justru melangkah mundur, hampir tersandung. Air mata menggenang, jatuh tanpa suara. Sri menatap Waluyo dengan tatapan yang memotong. "Jangan dipaksa." "Tapi kenapa?" Waluyo menahan nada suaranya, merasa ada sesuatu yang salah. "Ayah di sini. Aman." Rina menutup telinganya. "Aku nggak mau," katanya terbata. Kursi itu nunggu." Waluyo membeku. "Nunggu apa?" Rina menunjuk tanpa menoleh. "Nunggu ayah." Kata-kata itu jatuh seperti beban tambahan di dada Waluyo, tepat di tempat yang sudah sesak. Ia menelan ludah, tertawa kecil yang terdengar asing di telinganya sendiri. "Ngaco. Itu cuma wahana." Rina menangis lebih keras. Sri menarik anak itu ke pelukannya. "Sudah," katanya dingin. "Aku bilang apa?" Mereka pergi tanpa menunggu jawaban. Waluyo berdiri sendiri, menatap Biang Lala yang masih diam, seolah mendengarkan percakapan barusan. Saat sore datang, ia menyalakan mesin lebih lambat dari biasanya. Putaran pertama terasa berat. Timbangan bergerak sebelum kursi mencapai setengah lingkaran. Waluyo menatap jarumnya, lalu memalingkan wajah, seperti orang yang menolak menatap cermin terlalu lama. "Bukan apa-apa," katanya lirih. "Cuma mesin." Ia teringat ucapan Mbah Suro, "Rezeki mengikuti roda." Dulu kalimat itu terdengar seperti janji. Kini terasa seperti peringatan yang ia abaikan dengan sengaja. Seorang bocah lelaki mendekat bersama ibunya. "Bu, mau naik?" katanya. Waluyo hampir menghentikan mereka. Tangannya refleks terangkat, tapi ia menahannya. Uang di kotak. Antrian yang sempat ada kemarin. Semua itu masih mungkin kembali. "Silakan," katanya. Putaran berjalan normal. Bocah itu tertawa. Ibunya tersenyum. Tidak ada yang aneh, kecuali satu kursi yang kembali dengan bunyi besi lebih berat dari yang lain. Waluyo menghitung napasnya. 1, 2, 3. Ia mulai sadar. Ketakutannya bukan lagi soal kehilangan uang. Ia takut kalau berhenti, sesuatu akan menuntutnya. Tapi lebih takut lagi jika terus berjalan, karena setiap malam terasa seperti potongan kecil dari dirinya yang tertinggal di roda itu. Diserap, diingat, dipelihara. Malam semakin larut. Lapangan kembali sepi. Waluyo naik ke platform atas, memeriksa baut, memeriksa rantai, melakukan hal-hal yang seharusnya ia lakukan sejak lama. Di kursi paling atas, ia berhenti. Ada bekas cekungan di jok, seperti bekas dudukan tubuh yang terlalu sering berada di sana. "Ini cuma bekas lama," katanya, meski tidak yakin kepada siapa. Angin berdesir. Lampu berkelip. Waluyo membayangkan dirinya duduk di sana, diam, mengitari lapangan tanpa pernah turun. Menjadi bagian dari putaran, bukan lagi pengendali. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Waluyo mematikan mesin sebelum tengah malam. Roda berhenti dengan keluhan panjang, seolah tidak rela. Ia berdiri lama di bawahnya, menunggu sesuatu terjadi. Tidak ada uang tambahan. Tidak ada tawa. Tidak ada apa-apa. Namun di dadanya, ketakutan baru tumbuh, lebih dalam, lebih pribadi. Karena Waluyo mulai mengerti.
Jika roda itu menunggu seseorang, bukan uang yang ia inginkan, melainkan dirinya sendiri. Waluyo terbangun dengan perasaan seperti habis jatuh dari ketinggian. Mesin biang lala masih terngiang di kepalanya. Suara besi mengeluh saat ia mematikannya lebih awal malam tadi. Keputusan kecil itu seharusnya memberi lega. Tapi yang tertinggal justru kegelisahan, seperti seseorang yang baru menyadari pintu rumahnya selama ini tidak pernah benar-benar terkunci. Pagi belum lama berjalan ketika teriakan memecah area pasar malam. "Pak, Pak Wiryo!" Waluyo berlari tanpa sempat berpikir. Di bawah rangka kincir angin, tak jauh dari tempat Pak Wiryo biasa duduk mengawasi, terlihat kerumunan kecil. Tubuh lelaki pincang itu tergeletak miring, matanya terbuka, menatap kosong ke langit kelabu. Tidak ada darah, tidak ada luka jelas. Hanya wajah yang seolah membeku di antara lelah dan pasrah. "Sudah nggak napas?" kata seseorang lirih. Waluyo berdiri terpaku. Ingatannya melompat ke percakapan mereka beberapa malam lalu. Peringatan yang ia bantah, cerita kehilangan anak yang ia sebut kebetulan. Sekarang kebetulan itu tergeletak dingin di depannya. Ambulans datang. Tubuh Pak Wiryo diangkat tanpa upacara. Tidak ada keluarga yang menjerit histeris. Hanya kesunyian yang terasa terlalu cepat menelan semuanya. "Dia memang sering di sini," gumam pedagang lain. "Kayak nunggu sesuatu." Kalimat itu menusuk Waluyo lebih dalam dari yang seharusnya. Siang berlalu tanpa arah. Waluyo duduk di ruang operator, menatap lantai. Ia tidak menyalakan wahana. Tangannya gemetar meski udara panas. Dalam kepalanya, satu pertanyaan berulang tanpa jawaban. Terlalu lama bertahan, apa artinya itu sebenarnya? Langkah pelan terdengar. Mbah Suro berdiri di ambang pintu, tongkatnya menyentuh lantai dengan ritme sabar. Tidak ada ekspresi terkejut di wajah tua itu. Seolah kematian Pak Wiryo hanyalah bagian dari putaran yang ia kenal baik. "Kasihan," kata Mbah Suro datar. "Akhirnya juga." Waluyo berdiri. "Akhirnya apa?" Mbah Suro melangkah masuk, menatap panel kontrol, jarum timbangan yang masih belum kembali ke nol. "Kamu sudah mulai merasa?" "Ya, merasa." Kata itu membuat Waluyo ingin berteriak. "Pak Wiryo mati di sini." "Bukan karena wahana," jawab Mbah Suro pelan. "Karena waktunya habis." Waluyo menahan napas. "Apa maksudmu?" Mbah Suro duduk perlahan di bangku operator, tempat yang selama ini Waluyo jaga seperti singgasana rapuh. "Pesugihan ini memang tidak minta tumbal," katanya. "Tidak minta darah, tidak minta nyawa orang lain." "Lalu apa?" Suara Waluyo bergetar. "Waktu," jawab Mbah Suro singkat. "Dan rasa." Waluyo menatapnya kosong. "Setiap malam kamu menyalakan roda, sebagian hidupmu dipotong," lanjut Mbah Suro. "Bukan umur di KTP, tapi waktu yang harusnya kamu pakai jadi manusia, jadi ayah, jadi suami, jadi orang yang bisa berhenti." Ingatan Waluyo berkelebat. Rina yang menjauh, Sri yang memohon, dirinya yang marah tanpa alasan. "Rasa kemanusiaan," bisiknya. Mbah Suro mengangguk. "Itu yang ditukar. Makanya uang datang mudah. Makanya roda selalu minta diputar." Operator yang bertahan paling lama, biasanya lupa kenapa dia mulai. Waluyo teringat Pak Wiryo yang pincang. Selalu ada, selalu duduk, seperti bayangan yang tak pernah pulang. "Kamu tahu kenapa dia kehilangan anaknya?" Mbah Suro menatap Waluyo tajam. "Bukan diambil. Anak itu pergi. Karena ayahnya sudah tidak ada, meski badannya masih bernapas." Kata-kata itu menghantam Waluyo lebih keras dari pengakuan tumbal apapun. Ini bukan soal mati. Ini soal ditinggalkan, oleh diri sendiri, oleh keluarga. "Kalau aku berhenti?" tanya Waluyo lirih. Mbah Suro tersenyum tipis. "Roda tidak suka berhenti mendadak. Dan kalau aku lanjut?" "Ya kamu lihat sendiri." Mbah Suro berdiri, bersiap pergi.
Pak Wiryo terlalu lama bertahan. Kamu masih punya sisa. Pintu menutup pelan. Waluyo duduk kembali, menatap panel. Jarum timbangan bergerak sedikit, seolah merespons kehadirannya. Ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya sesak. Selama ini ia mengira sedang membeli masa depan, padahal ia sedang menjual dirinya sedikit demi sedikit. Sore menjelang. Lampu pasar malam mulai menyala otomatis. Waluyo berdiri di depan saklar utama. Untuk pertama kalinya, tangannya ragu bukan karena takut miskin, melainkan karena ia tahu persis harga yang sedang diminta. Ia menarik napas dalam-dalam dan menunda mematikan lampu. Keputusan kecil, tapi risikonya kini terasa jauh lebih nyata. Waluyo tidak ingat kapan terakhir kali ia benar-benar menutup mata dan bangun dengan perasaan utuh. Setelah percakapannya dengan Mbah Suro, malam-malamnya terasa dipadatkan. Gelap datang terlalu cepat, pergi terlalu cepat. Ia menyalakan biang lala, memutar roda, mematikan mesin, lalu sadar hari sudah berganti tanpa satupun kenangan yang bisa ia pegang erat. Seperti ada bagian waktu yang diselipkan pergi tanpa pamit. Siang hari justru kosong. Waluyo duduk di rumah, menatap dinding, mendengar jam berdetak tanpa makna. Sri bergerak di dapur, suaranya terdengar jauh meski jaraknya hanya beberapa langkah. Rina berangkat sekolah tanpa menoleh lama-lama. Semua terjadi seperti adegan yang pernah ia lihat, tapi bukan lagi ia rasakan. "Ayah mau makan?" tanya Sri. Waluyo menoleh. Ia tahu itu Sri, suaminya, tapi wajah itu butuh beberapa detik untuk benar-benar dikenali. Garis di kening, mata yang lelah, nada suara yang menahan sesuatu. Semua seperti gambar buram yang baru fokus setelah dipaksa. "Ya?" jawabnya terlambat. Sri menatapnya lama. "Kamu dengar aku tadi?" Waluyo mengangguk, meski tidak yakin. Makan berlangsung tanpa percakapan. Sendok Waluyo berhenti di tengah jalan ketika ia menyadari sesuatu yang membuat dadanya mengencang. Ia lupa rasa masakan itu. Pedas, asin, manis, semuanya lewat tanpa meninggalkan bekas. Sore datang seperti lubang kosong yang harus diisi. Tanpa sadar, Waluyo sudah berdiri di depan wahana lagi. Lampu menyala. Mesin hidup. Roda mulai berputar, kali ini lebih cepat dari biasanya, atau setidaknya terasa begitu. Orang-orang naik dan turun. Wajah-wajah tersenyum, tertawa, mengeluh pusing. Waluyo mengangguk, menarik tuas, menerima uang. Tapi ketika seseorang menyapanya, ia perlu jeda untuk mengingat siapa yang berdiri di depannya. "Pak, saya bayar tadi kurang?" tanya seorang pemuda. Waluyo menatapnya terlalu lama. Wajah itu seperti pernah ada, tapi tidak bisa ia tempatkan. "Iya, enggak," katanya ragu. Pemuda itu pergi dengan kening berkerut. Waluyo mengusap wajahnya sendiri. Keringat terasa asing. Seolah kulit ini bukan lagi miliknya sepenuhnya. Malam semakin padat. Putaran terasa makin cepat. Jarum timbangan bergetar lebih sering. Kursi yang menunggu itu berderit lebih keras, seolah beratnya bertambah. "Tenang," bisik Waluyo pada dirinya sendiri. "Masih aku kendalikan." Tapi suara itu terdengar lemah, kalah oleh dengung mesin. Ketika wahana berhenti sejenak untuk pergantian penumpang, Sri berdiri di luar pagar. Wajahnya tegang. "Kamu pulang nanti?" tanyanya. Waluyo membuka mulut, tapi kalimatnya tertahan. Ia ingin menjawab iya, ingin mengatakan sebentar lagi, tapi kata-kata itu terasa seperti milik orang lain. Sri mendekat satu langkah. "Kamu lihat aku enggak?" Pertanyaan itu membuat Waluyo tersentak. Ia menatap wajah istrinya, dan untuk sesaat, hanya melihat siluet tanpa detail. Panik menyambar dadanya. Ia memaksa fokus, mengingat setiap garis, setiap luka kecil, setiap kenangan. "Iya," katanya akhirnya. "Aku lihat." Sri menggeleng pelan. "Kamu di sini, tapi kayak, enggak."
Kalimat itu lebih menakutkan daripada tawa samar, daripada kursi kosong yang berat. Karena Waluyo tahu Sri benar. Ia ingin berhenti. Ingin mematikan mesin malam itu juga. Tapi ketika tangannya mendekat ke saklar, kepalanya berdenyut hebat. Gambar-gambar berkelebat. Pak Wiryo duduk sendiri, Rina menunjuk kursi atas, roda berputar tanpa penonton. Jika ia berhenti sekarang, apa yang sudah ia tukarkan akan kembali? Atau justru berhenti berarti kehilangan semuanya? Uang, waktu yang tersisa, bahkan sisa rasa yang masih ia punya? Sri menunggu jawaban. Rina berdiri beberapa langkah di belakangnya, wajahnya samar dalam cahaya lampu. Waluyo menarik napas panjang. "Aku, nanti," katanya akhirnya. Sri menatapnya lama, lalu berbalik tanpa kata. Rina ikut pergi, tidak menoleh. Roda kembali berputar. Waluyo berdiri sendirian di ruang operator, menyadari sesuatu yang membuat jantungnya berdegup tidak karuan. Ia mulai lupa bukan hanya wajah orang lain, tetapi alasan ia ingin mengingat mereka. Dan malam itu, dengan tangan gemetar, Waluyo menaikkan kecepatan putaran sedikit lagi. Meyakinkan dirinya bahwa semakin cepat roda bergerak, semakin sedikit waktu yang ia rasakan hilang. Waluyo masih berdiri di ruang operator ketika pagi datang, meski ia tidak ingat kapan malam benar-benar berakhir. Putaran terasa terlalu cepat di kepalanya. Ia pulang sebentar, duduk tanpa berbicara, lalu kembali lagi, atau mungkin ia tidak pernah benar-benar pergi. Waktu tidak lagi terasa berurutan, hanya seperti lintasan melingkar yang sama, diputar berulang tanpa jeda. Sore itu, pasar malam sedikit lebih ramai dari biasanya. Entah karena hari libur, entah karena orang-orang belum tahu apa yang sebenarnya terjadi di wahana itu. Waluyo menjalankan tugasnya dengan gerakan mekanis. Tangannya tahu apa yang harus dilakukan, meski pikirannya terasa tertinggal beberapa langkah di belakang. Seorang anak laki-laki naik bersama ibunya. Usianya sekitar 8 tahun. Ia tertawa keras, terlalu keras, membuat dada Waluyo sesak tanpa alasan jelas. "Pegang yang kuat," kata Waluyo otomatis. Putaran pertama normal. Putaran kedua juga. Tapi di putaran ketiga, Waluyo melihat sesuatu yang membuat dunia menyempit. Sabuk pengaman di salah satu kursi yang bukan kursi, itu terlihat longgar. Waluyo bergerak cepat. Tangannya sudah menjangkau tuas rem ketika roda justru berderit lebih kencang, seperti menolak perlambatan. Anak itu berdiri setengah, tertawa berubah jadi teriakan. "Berhenti!" teriak seseorang. Waluyo menarik tuas sekuat tenaga. Mesin mengeluh. Roda melambat tersentak-sentak. Anak itu hampir terlempar. Nyaris, tangannya terlepas sepersekian detik sebelum akhirnya ibunya menariknya ke duduk. Wahana berhenti total. Teriakan pecah. Orang-orang berlarian. Ibu itu memeluk anaknya erat-erat, menangis histeris. Tidak ada yang jatuh. Tidak ada yang mati. Tapi udara terasa penuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Waluyo turun dengan kaki gemetar. "Maaf, maaf," katanya berulang, tanpa tahu kepada siapa ia berbicara. Pemilik pasar malam datang bergegas. "Kamu ngapain?" Waluyo tidak menjawab. Pandangannya tertuju pada anak itu. Wajah pucat, mata membelalak. Selamat. Tapi sesuatu di dalam diri Waluyo tahu, ini bukan kebetulan. Ia menatap kursi-kursi yang masih bergoyang pelan. Timbangan bergetar, lalu berhenti di angka yang tidak nol. Bukan kursi itu. Bukan sekarang. Kesadaran itu menghantamnya perlahan, seperti air dingin yang merembes ke tulang. Biang lala tidak selalu mengambil dengan jatuh atau mati. Ia memilih. Pelan. Sedikit demi sedikit. Siapa yang diambil lebih dulu? Siapa yang dibiarkan selamat? Untuk sementara. Sri datang setelah mendengar kabar. Wajahnya pucat, tapi matanya lebih keras dari sebelumnya. "Hampir ada anak jatuh," katanya tanpa nada tinggi. "Kalau sampai..." "Aku tahu," potong Waluyo lirih. "Tidak." Sri menggeleng.
Kamu nggak tahu? Atau kamu pura-pura nggak tahu? Waluyo ingin menyangkal, tapi kata-kata itu macet. Di kepalanya, suara Mbah Suro kembali, bukan tumbal langsung. Waktu, rasa, dan kini, pilihan. Malam itu, setelah pasar ditutup lebih cepat, Waluyo duduk sendirian di bawah kincir. Lampu-lampu sudah mati. Roda diam, tapi terasa masih bergerak di dalam dadanya. Langkah tongkat terdengar pelan. Mbah Suro berdiri tidak jauh darinya. "Kamu sudah lihat?" katanya tenang. "Kenapa bukan aku?" tanya Waluyo tiba-tiba. "Kenapa anak itu?" Mbah Suro tidak langsung menjawab. "Roda tidak selalu mengambil yang paling siap," katanya akhirnya. "Kadang hanya mengingatkan." Waluyo tertawa kecil, tawa kering tanpa humor. "Mengingatkan dengan hampir membunuh anak kecil. Mengingatkan bahwa kamu tidak lagi sendirian dalam pilihanmu," jawab Mbah Suro. "Setiap putaran sekarang melibatkan orang lain." Kalimat itu membuat dada Waluyo sesak. Selama ini ia berdosa pada dirinya sendiri. Waktu yang hilang, rasa yang menipis. Tapi sekarang, dosa itu mulai menyentuh orang lain. "Aku mau berhenti," kata Waluyo pelan. Mbah Suro menatap Roda yang diam. "Bisa. Tanpa ada yang diambil lagi." "Tidak ada jaminan," jawabnya jujur. "Yang sudah kamu tukar, tidak bisa ditebus." Waluyo menunduk. Air mata jatuh tanpa isak. Ia sadar, rasa bersalah ini bukan sesuatu yang bisa ditebus dengan permintaan maaf atau berhenti bekerja. Ini sudah menjadi bagian dari putaran, menempel, berkarat. Malam semakin larut. Angin berembus dingin. Waluyo berdiri perlahan, menatap saklar utama. Untuk pertama kalinya, ia tidak hanya takut kehilangan uang atau dirinya sendiri. Ia takut menjadi alasan seseorang kehilangan segalanya. Tangannya berhenti di udara. Ia tidak mematikan mesin malam itu. Ia juga tidak menyalakannya kembali. Waluyo memilih menjaga Roda tetap diam sampai pagi. Keputusan kecil yang terasa seperti menahan napas terlalu lama. Karena ia tahu, Roda yang sudah memilih tidak suka dibiarkan menunggu. Waluyo tidak pulang setelah subuh. Ia duduk di bangku kayu dekat lapangan kosong pasar malam, menunggu cahaya pagi benar-benar naik, seolah berharap terang bisa mengembalikan sesuatu yang telah lama terlepas darinya. Roda biang lala berdiri diam di belakangnya, hitam dan bisu, tapi Waluyo tahu, diamnya bukan tanda selesai. Diamnya seperti orang yang menahan napas. Keputusan menahan Roda semalaman membuat tubuhnya lelah dengan cara yang berbeda. Bukan capek otot, melainkan lelah karena sadar. Rasa bersalah dari hampir jatuhnya anak kemarin tidak mengendur. Justru mengeras, menetap. Menjelang malam berikutnya, Waluyo melangkah mencari Mbah Suro. Ia menemukannya di bawah cahaya bulan, duduk di kursi bambu dekat gudang tua, menghadap ke arah kincir angin yang menjulang seperti kerangka raksasa. Bulan separuh menggantung di atas, pucat, seperti mata yang mengawasi tanpa emosi. "Kamu datang?" kata Mbah Suro tanpa menoleh. "Aku mau berhenti," ujar Waluyo. Suaranya lebih tenang dari yang ia kira, tapi di dalam dadanya, semuanya bergetar. Bukan menunda, bukan mengurangi, berhenti. Mbah Suro menoleh perlahan. Wajah tuanya terlihat datar, tidak terkejut. "Berhenti bekerja." "Berhenti jadi operatornya," jawab Waluyo. "Berhenti dari semuanya." Mbah Suro tersenyum tipis. "Kamu sudah tahu, berhenti bekerja bukan berarti berhenti terikat." Waluyo mengepalkan tangan. "Aku nggak mau ada lagi yang hampir celaka. Aku nggak mau anakku takut sama aku. Aku nggak mau bangun suatu hari dan nggak kenal wajah istriku sendiri." "Semua itu harga," kata Mbah Suro pelan. "Kamu sudah membayarnya sebagian. Dan aku mau berhenti bayar," tegas Waluyo. Mbah Suro bangkit berdiri, tongkatnya menancap ringan ke tanah. Ia berjalan mendekati Waluyo, berhenti tepat di bawah bayangan Roda yang diam.
Dari sudut ini, biang lala terlihat seperti lingkaran tak selesai. Roda itu tidak berhenti karena kamu bilang cukup, katanya. Roda berhenti kalau operator berhenti menjadi milik dirinya sendiri. Kalimat itu membuat Waluyo terdiam. Maksudmu apa? Tanyanya, lebih lirih. Mbah Suro menatap bulan, bukan Waluyo. Selama kamu masih menganggap hidupmu milikmu, waktumu milikmu, rasa bersalahmu milikmu, keluargamu milikmu, kamu akan selalu merasa punya sesuatu untuk dipertahankan. Dan Roda suka itu. Waluyo menggeleng pelan. Kalau aku bukan milik diriku sendiri, aku milik siapa? Putaran, jawab Mbah Suro singkat. Atau tidak siapa-siapa? Jawaban itu terdengar seperti teka-teki murahan, tapi Waluyo tahu, ini bukan permainan kata. Ini tuntutan yang lebih kejam dari tumbal. Kamu mau aku menyerah? Tanya Waluyo. Pasrah. Bukan pasrah, Mbah Suro membetulkan. Lepas. Waluyo tertawa kecil, getir. Itu sama saja mati. Tidak? Mbah Suro menatapnya tajam untuk pertama kali malam itu. Itu artinya kamu berhenti mengklaim. Berhenti berkata ini hidupku. Karena sejak awal, kamu datang ke roda itu bukan untuk hidup, tapi untuk ditolong. Kata ditolong membuat dada Waluyo sesak. Ia teringat malam-malam saat uang datang mudah, saat rasa lega mengalahkan rasa takut, saat ia membenarkan pilihannya dengan alasan keluarga. Aku cuma mau jadi ayah yang cukup, katanya lirih. Dan sekarang? Tanya Mbah Suro. Waluyo terdiam. Ia membayangkan Rina menangis, Sri menatapnya seperti orang asing, wajah-wajah penumpang yang mulai kabur. Sekarang aku nggak tahu aku siapa. Mbah Suro mengangguk pelan. Itu awalnya. Awal dari apa? Kebebasan, jawabnya. Kata itu terasa aneh di telinga Waluyo. Kebebasan yang dimaksud bukan bebas memilih, bukan bebas berhenti, melainkan bebas dari klaim, bebas dari keinginan untuk menguasai hasil. Kalau aku lepas, tanya Waluyo, apa yang terjadi? Mbah Suro tidak langsung menjawab. Roda akan menguji. Selalu. Angin malam berdesir. Bayangan roda bergerak pelan di tanah, seolah berputar meski rangkanya diam. Waluyo menatap saklar utama di kejauhan. Ia membayangkan mematikannya selamanya. Ia juga membayangkan tidak pernah menyentuhnya lagi, membiarkan orang lain mengambil alih, membiarkan apapun terjadi tanpa ia campuri. Untuk pertama kalinya, ia sadar. Selama ini ia menyebut dirinya terjebak, padahal ia masih menggenggam kendali. Dan menggenggam itu sendiri adalah bagian dari ikatan. Waluyo menarik napas dalam-dalam. Kalau aku mau mulai, caranya gimana? Mbah Suro menatapnya lama. Datanglah malam ini, katanya, dan jangan lakukan apapun untuk menyelamatkan dirimu. Kalimat itu membuat darah Waluyo dingin. Mbah Suro melangkah pergi, meninggalkan Waluyo sendirian di bawah bulan yang semakin tinggi. Waluyo berdiri lama, menatap roda yang diam. Ia sadar, permintaannya untuk dihentikan baru saja berubah menjadi tawaran yang jauh lebih berbahaya. Malam itu, Waluyo berjalan kembali ke arah biang lala, bukan sebagai operator yang ingin mengendalikan, melainkan sebagai seseorang yang bersiap melepaskan klaim atas dirinya sendiri, tanpa tahu apakah itu berarti bebas atau lenyap. Waluyo datang lebih awal malam itu. Langit belum sepenuhnya gelap ketika ia menyalakan lampu-lampu biang lala. Cahaya warna-warni menyala satu persatu, memantul di besi tua yang sudah terlalu lama berputar. Dari kejauhan, pasar malam terlihat hidup. Lebih hidup dari beberapa hari terakhir. Orang-orang datang membawa anak, tawa, dan kepercayaan bahwa semua wahana di sini aman seperti biasanya. Waluyo berdiri di ruang operator, tangannya diam di atas panel. Ia ingat kata-kata Mbah Suro dengan jelas. Datanglah malam ini, dan jangan lakukan apapun untuk menyelamatkan dirimu. Ia tidak tahu apakah yang akan ia lakukan termasuk menyelamatkan diri atau justru sebaliknya.
Sri dan Rina tidak datang. Itu membuat keputusan ini terasa lebih sunyi, dan entah kenapa, lebih jujur. Tidak ada wajah keluarga yang harus ia yakinkan. Tidak ada alasan yang bisa ia gunakan untuk menunda. Antrian cepat terbentuk. Kursi-kursi terisi. Tawa naik bersama putaran pertama. Waluyo menyalakan mesin. Roda mulai bergerak, lambat lalu stabil. Jarum timbangan langsung naik, berhenti di angka yang sudah ia hafal. Beban itu ada. Selalu ada. Putaran pertama berjalan normal. Putaran kedua lebih cepat, bukan karena ia menambah kecepatan, tapi karena mesin seolah ingin mempercepat dirinya sendiri. Waluyo tidak menahan. Ia membiarkan. "Pak, kok makin kencang?" teriak seorang penumpang sambil tertawa. Waluyo tidak menjawab. Di putaran ketiga, pasar malam terasa berubah. Suara-suara mulai bercampur, tawa, musik, dan dengung mesin menyatu menjadi satu nada panjang yang membuat kepala Waluyo berdengung. Lampu berkedip, lalu stabil kembali. Di kursi paling atas, Waluyo melihatnya. Sosok itu tidak jelas bentuknya, bukan bayangan, bukan juga tubuh utuh. Ia duduk diam, punggung tegak, kepala sedikit menunduk, seperti penumpang yang kecewa karena putaran terlalu singkat. Tidak ada wajah, hanya kesan berat dan dingin yang membuat udara di sekitar terasa mengeras. Waluyo menelan ludah. Inilah penunggu itu. Bukan makhluk yang mengancam dengan teriakan atau amarah, melainkan sesuatu yang merasa berhak. "Sudah cukup," bisik Waluyo, lebih pada dirinya sendiri. Putaran keempat dimulai. Wahana penuh. Tidak ada kursi kosong. Semua terisi manusia, anak-anak, orang tua, pasangan muda. Semuanya naik tanpa tahu apa yang sedang dipertaruhkan. Tangan Waluyo gemetar di atas saklar utama. Jika ia mengikuti aturan, roda harus terus berputar sampai penunggu puas. Sampai waktu, rasa, dan mungkin orang-orang di bawahnya terkikis perlahan. Jika ia berhenti sekarang, saat penuh, ia melanggar satu-satunya syarat yang tidak pernah ditawar. Mesin menggeram, seolah merasakan niatnya. Waluyo menarik napas panjang. Ia teringat Pak Wiryo, teringat Rina yang berkata kursi itu menunggunya, teringat wajah Sri yang menatapnya seperti orang yang sudah pergi. "Aku bukan milikmu," katanya pelan, hampir tak terdengar di tengah bising. Dan dengan satu gerakan tegas, lebih tegas dari yang pernah ia lakukan, Waluyo mematikan mesin. Lampu-lampu padam serentak. Musik berhenti. Pasar malam jatuh ke dalam gelap yang tidak wajar, seperti kain hitam yang dijatuhkan tiba-tiba. Teriakan pecah. Anak-anak menangis. Orang dewasa memanggil-manggil nama. Roda berhenti di tengah putaran. Kursi-kursi tergantung di udara, berayun pelan. Kesunyian datang setelahnya, kesunyian yang lebih menakutkan dari teriakan. Udara di sekitar biang lala terasa turun beberapa derajat. Dari kursi paling atas, sosok itu berdiri. Tidak ada langkah. Tidak ada suara. Ia hanya hadir. Lebih jelas sekarang, lebih berat. Waluyo merasakan tekanan di dadanya, seperti tangan tak terlihat yang menekan dari dalam. Sosok itu menoleh ke arahnya. Tidak ada wajah, tapi Waluyo tahu, ia sedang diperhatikan. Kecewa. Bukan marah. Bukan mengamuk. Kecewa seperti pemilik yang mainannya dirampas sebelum selesai. "Kamu berhenti." Suara itu tidak terdengar di telinga, tapi langsung di dalam kepala Waluyo. Padahal masih banyak. Waluyo hampir jatuh berlutut. Napasnya tersendat. Tapi ia memaksa berdiri. "Cukup," katanya lebih keras. "Aku berhenti." Sosok itu tidak mendekat. Ia hanya berdiri di tempat, bayangannya menutupi separuh roda. "Berhenti berarti melepas," katanya datar. "Dan melepas berarti kehilangan." "Aku tahu," jawab Waluyo. Air mata mengalir tanpa ia sadari. "Tapi aku pilih ini." Beberapa detik berlalu, atau mungkin menit. Waktu kembali tidak bisa dipercaya. Lampu darurat akhirnya menyala satu persatu.
Orang-orang mulai diturunkan dengan bantuan manual. Tangis mereda, digantikan umpatan dan kebingungan. Sosok itu perlahan memudar, bukan menghilang, melainkan mundur ke dalam rangka besi, menyatu dengan roda seperti karat yang kembali ke tempatnya. Namun sebelum benar-benar lenyap, tekanan di dada Waluyo meningkat sekali lagi. Putaran belum selesai, suara itu meninggalkan bekas dingin. Kamu hanya menghentikannya di tengah. Ketika semuanya selesai, Waluyo berdiri sendirian di bawah biang lala yang kini benar-benar mati. Pasar malam gelap, tidak ada musik, tidak ada tawa. Hanya roda besar yang diam, dan rasa bersalah yang belum pergi. Waluyo sadar, keputusannya malam ini bukan akhir. Ini hanyalah keberanian terakhir untuk melawan. Dan konsekuensi dari keberanian itu baru saja mulai bergerak pelan. Pagi datang tanpa suara. Tidak ada musik pembuka, tidak ada teriakan pedagang, tidak ada derit mesin yang biasa menandai awal hari di pasar malam. Lapangan itu sunyi, hanya menyisakan jejak roda kendaraan dan tanah yang terinjak terlalu lama. Spanduk-spanduk sudah diturunkan. Lampu-lampu dilepas. Pasar malam bubar seperti rombongan yang sepakat pergi tanpa menoleh ke belakang. Biang lala berdiri sendirian. Tidak ada kabel terhubung. Tidak ada panel menyala. Tidak ada operator di ruang kontrol. Waluyo tidak ditemukan. Sri datang pagi itu bersama Rina, setelah mendengar kabar bahwa wahana tidak akan dibuka lagi. Ia memanggil nama suaminya beberapa kali, suaranya terpantul di rangka besi yang kosong. Tidak ada jawaban. Tidak ada jejak selain jaket kerja Waluyo yang terlipat rapi di bangku operator, seolah sengaja ditinggalkan. Dia nggak pulang, kata Sri kepada petugas pasar, suaranya datar tapi matanya kosong. Sejak semalam, tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada saksi melihat Waluyo pergi. Tidak ada yang melihatnya jatuh. Tidak ada tanda perlawanan. Seolah lelaki itu tidak menghilang, melainkan berhenti ada di tempat yang biasa ia tempati. Rina berdiri agak jauh, menatap biang lala tanpa berkedip. Ia tidak menangis. Kursinya diam, katanya pelan, "Ayah sudah nggak muter lagi." Sri menoleh cepat. "Rina." "Tenang, Bu," lanjut Rina. "Ayah capek." Kalimat itu membuat Sri menutup mulutnya sendiri, menahan sesuatu yang ingin keluar tapi tidak punya bentuk. Hari-hari berlalu. Biang lala dibongkar sebagian, tapi rangkanya dibiarkan. Terlalu besar untuk dipindahkan cepat, terlalu merepotkan untuk dirusak. Orang-orang melewati lapangan itu tanpa berhenti. Tidak ada lagi yang bertanya soal operatornya, kecuali bisik-bisik. Ada yang bilang, saat angin sore bertiup dari arah timur, satu kursi di bagian atas bergerak pelan, bukan berayun bebas, melainkan seperti didorong dengan sengaja. Tidak kencang, tidak berisik, hanya cukup untuk membuat orang yang melihatnya merasa sedang diawasi. Sri mendengar cerita itu tanpa menanggapi. Ia berhenti datang ke lapangan itu. Hidupnya kembali sederhana, sunyi, dan penuh ruang kosong yang tidak pernah benar-benar bisa diisi. Rina kembali sekolah. Nilainya naik. Ia jarang menggambar biang lala lagi. Namun di malam-malam tertentu, Rina terbangun dan berkata ayahnya sedang bekerja. Di atas, katanya sambil menunjuk langit-langit. "Ayah jaga biar nggak muter." Sri tidak membantah. Ia juga tidak membenarkan. Sementara itu, di tempat yang tidak lagi disebut pasar malam, angin terus datang. Dan setiap kali angin itu cukup kuat, kursi paling atas bergerak sedikit, cukup untuk membuat besi tua berderit pelan. Tidak ada penumpang, tidak ada listrik, tapi gerak itu selalu berhenti sebelum satu putaran penuh, seolah ada tangan tak terlihat yang tahu batas. Seolah ada seseorang yang memastikan roda tidak berjalan lagi. Jika Waluyo masih bisa berpikir, mungkin ia akan mengingat malam terakhir itu dengan perasaan yang tidak sepenuhnya takut. Ia memilih berhenti saat semua orang masih di atas. Ia memilih melawan tanpa menyelamatkan diri.
Dan ketika roda menuntut miliknya, ia tidak berteriak, tidak lari, tidak meminta ganti. Ia melepaskan klaim. Tidak ada hukuman keras. Tidak ada jeritan. Tidak ada darah. Hanya keheningan panjang, dan kesadaran bahwa kebebasan yang ia pilih tidak membawanya kembali ke dunia yang ia kenal. Jiwanya tidak diambil dengan paksa. Ia tinggal. Menjadi bagian dari roda, bukan sebagai penguasa, bukan pula sebagai korban yang memberontak, melainkan sebagai operator terakhir yang mengerti batas. Yang tahu kapan putaran harus dihentikan, meski dirinya sendiri harus tertinggal. Pesugihan itu berhenti. Tidak ada lagi uang datang mudah. Tidak ada lagi wahana penuh tanpa sebab. Tidak ada lagi waktu yang dipotong diam-diam dari orang lain. Yang tersisa hanya rangka besi tua, satu kursi yang kadang bergerak, dan cerita yang perlahan berubah menjadi peringatan. Bahwa dalam hidup, pilihan yang diambil saat terdesak tidak selalu dibayar dengan hukuman keras. Kadang dibayar dengan keberadaan yang menetap di tempat yang tidak bisa ditinggalkan. Agar orang lain tahu, tidak semua roda harus terus berputar, dan tidak semua yang berhenti benar-benar pergi. Jika kamu menikmati kisah ini dan ingin terus mengikuti cerita horor dengan konflik batin yang dalam dan ending yang membekas, jangan lupa subscribe ke channel ini. Masih banyak kisah gelap lain yang menunggu untuk diputar, dan tidak semua roda akan berhenti tepat waktu.